episode ini, saya akan menjelaskan tentang materi yang telah kami terima dari pertemuan 9 hingga pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-15, di mana pada mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen Restu Yandika Sakti Zenrata SHMH. Langsung saja kita masuk pada materi. Materi pertama yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, di mana Pancasila ini bersumber dari 3, yaitu yang pertama historis, sosiologis, dan juga politik. Kita bahas satu persatu. Historis, Pancasila ini berasal dari bagaimana cerita ataupun kehidupan masa lalu nenek moyang, apalagi pada zaman Nusantara. Ini sudah tidak asing, tetapi Pancasila ini bersumber dari bagaimana cara masyarakat Indonesia dahulu sosial, bertindak, ataupun kebiasaan mereka. Selanjutnya yaitu pada sosiologis, di mana Pancasila ini cerminan dari bagaimana sikap adat istiadat dari masyarakat leluhur nenek moyang kita. Selanjutnya politik. Kenapa Pancasila ini menjadi sumber dari penyelenggaraan segala hukum? Karena jika tidak sesuai dengan Pancasila, maka hukum itu tidak disahkan dan tidak bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada materi kedua. Materi kedua yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat karena Pancasila bukan dibuat asal-asalan, akan tetapi berasal dari buah pemikiran atau hasil pemikir dari pendiri-pendiri bangsa Indonesia. Ini digali mulai dari agama, budaya, serta pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Yang pertama, sila pertama itu berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Dan sila kedua itu tentang kemanusiaan dan martabat seseorang. Sila ketiga berbicara tentang persatuan masyarakat Indonesia. Sila keempat berbicara tentang cara mengambil keputusan bersama yang adil. Dan sila kelima yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi semua sila ini saling melengkapi. Setiap sila tidak bisa berdiri sendiri, tetapi mereka harus berdiri secara bersama-sama. Misalnya, demokrasi tanpa kemanusiaan bisa menjadi kejam dan persatuan tanpa keadilan menimbulkan ketidakpuasan. Karena itu, Pancasila disebut sebagai sistem filsafat, yaitu suatu pandangan hidup yang logis, menyeluruh, dan bermakna bagaimana manusia seharusnya hidup dalam bermasyarakat yang benar dan baik. Pancasila mengajarkan keseimbangan antara kehidupan beragama, kehidupan sosial, dan kehidupan bernegara. Sehingga Pancasila ini membuat manusia dapat memiliki moral dan juga karakter yang baik. Itu teman-teman materi kedua yang telah kami terima. Kita masuk pada materi ketiga. Kita lanjutkan pada materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem dan etika. Langsung saja, Pancasila sebagai sistem karena berarti 5 sila yang tersusun secara runtut dan saling berkaitan, tidak berdiri sendiri tetapi saling bersama-sama untuk membangun bagaimana dasar atau fondasi bermasyarakat. Kemudian tidak ada sila yang lebih tinggi ataupun rendah karena semuanya sama-sama penting. Sila pertama menjadi dasar bagi sila-sila berikutnya. Sila lainnya bukan pengamalan dari sila pertama. Jika satu sila tidak dijalankan, maka keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia akan terganggu. Karena Pancasila ini menjadi cara pandang atau cara bersikap bangsa Indonesia. Langsung saja kita bahas pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang menjadi moral dan spiritual yang mengajarkan keimanan kepada Tuhan serta sikap saling menghormati antara beragama atau toleransi. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana kita diajarkan untuk berperilaku yang adil, manusiawi, dan menghargai martabat setiap orang. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia, menekankan pentingnya menjaga persatuan dan tidak memecah belah bangsa Indonesia. Kemudian sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sila ini mengajarkan penyelesaian masalah melalui musyawarah dan sikap menghargai pendapat orang lain. Dan sila terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini menekankan keadilan dan kesejahteraan
bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, selain sebagai sistem, Pancasila juga berfungsi sebagai etika ataupun pedoman moral. Pancasila memberi petunjuk tentang bagaimana cara bersikap dan berperilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, serta beriman kepada Tuhan, bersikap adil, jujur, menjaga persatuan, bermusyawarah dalam mengambil satu keputusan, serta peduli terhadap sesama dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Contohnya, kita diajarkan untuk beriman kepada Tuhan dan untuk saling menghargai, menghormati sesama antar beragama yang berbeda. Selanjutnya yang kedua yaitu kita diajarkan untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan manusiawi. Tidak ada yang lebih tinggi derajatnya ataupun tidak ada yang lebih rendah, akan tetapi kita sama rata. Selanjutnya itu kita diajarkan untuk mencintai persatuan, tidak melakukan perpecahan. Kemudian selanjutnya kita diajarkan untuk berperilaku adil dan peduli terhadap sesama, bukan bodoh amat terhadap sesama. Demikian dapat kita pahami bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar, akan tapi juga menjadi pedoman bagaimana cara hidup yang baik, rukun, damai, adil, dan harmonis. Sekian pembelajaran yang telah kami terima. Saya ucapkan Yahoo.